Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM 12402183249 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah antropologi. Yang pertama, konsep dasar antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang memiliki arti manusia dan logos memiliki arti ilmu. Secara harfiah, antropologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut para ahli antropologi, William A. Haviland, studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan pelakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Antropologi Indonesia Kunchoro-Ningrat, yaitu ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sejarah antropologi. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an. Fase ini bangsa Eropa berlomba-lomba menjelajah dunia. Dalam perjalanannya, mereka menuliskan segala hal terkait manusia di wilayah tersebut. Pencatatan objek ini disebut etnografi. Etnografi yaitu laporan penelitian yang berisi laporan tentang keseluruhan hasil penelitian lapangan, sehingga penulisan bersifat lengkap, mendalam, dan tanpa melakukan pemilihan data. Fase kedua yaitu tahun 1800-an. Fase itu data etnografi disusun menjadi karya tulis yang lebih mengarah kepada analisis dengan dasar pemikiran evolusi, di mana fase ini masyarakat primitif dijadikan objek untuk mendapat kesimpulan tentang perubahan manusia. Yang ketiga, fase awal abad ke-2000-an. Antropologi tidak hanya sebagai ilmu, tetapi digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Yang keempat, fase terakhir. Antropologi berkembang pesat pada fase ini. Ditemukan antropologi tidak hanya meneliti bangsa yang akan dijajah, namun digunakan untuk mempelajari budaya Eropa sendiri. Antropologi ekonomi yaitu mempelajari tentang sistem mata pencarian. Hal ini berawal dari adaptasi terhadap lingkungan yang kemudian memunculkan adanya kebudayaan. Tahap perkembangan mata pencarian sendiri yaitu berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam, mencari ikan, bertani, dan berdagang. Selanjutnya, konsep dasar resiprositas. Resiprositas secara bahasa Indonesia yaitu pemberian atau tukar-menukar pemberian hadiah. Menurut Marcel Mauss, pencetus teori resiprositas, resiprositas merupakan adat istiadat yang bersifat wajib, mengikat, dan menyeluruh. Dalam pertukaran tersebut, ada harga diri manusia individu atau kelompok yang membentuk transaksi serta kontrak dalam masyarakat. Ciri resiprositas: 1. Pengembalian hadiah waktunya harus berbeda dengan pemberian hadiah. Kedua, nilai barang harus setara dengan saat menerima hadiah atau lebih. Misalkan 1 kilo gula bisa diganti dengan 1,5 kilo gula. Ketiga, dianggap sakral karena termasuk harga diri. Misalkan ada teman yang melakukan lulusan atau graduation, kemudian kita memberikan hadiah, namun dalam hati kita mengharapkan imbalan. Begitulah yang disebut konsep resiprositas. Selanjutnya, konsep redistribusi. Redistribusi merupakan perpindahan barang atau jasa, baik berupa hak maupun keuangan. Perpindahan sendiri bersifat transaksional yang terjadi dalam kelompok dan disposisional yang terjadi antar kelompok. Redistribusi dalam ekonomi yaitu menguntungkan perusahaan. Sedangkan redistribusi dalam kesejahteraan sosial yaitu menguntungkan masyarakat. Dimensi atau fungsi redistribusi ada ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi sendiri melindungi anggota masyarakat ekonomi lemah, sarana menabung, mobilitas pertukaran. Secara sosial, kesenjangan sosial untuk kemiskinan, meningkatkan kesetiakawanan seperti musibah, kesejahteraan umum seperti membangun jalan. Politik sebagai mekanisme uang dan mengintegrasi kelompok. Pendekatan formalis. Pendekatan formalis adalah pendekatan yang mengkaji antropologi dari segi ilmu ekonomi.
Pendekatan ini lahir karena ketidakpuasan terhadap penjelasan model fungsionalisme. Perbedaan antara pendekatan formal dan substantif. 1. Bahwa hukum formal terkesan dengan hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ekonomi neoklasik. Kedua, hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai kultural. Ketiga, bertujuan mendapatkan pemahaman yang akurat tentang keanekaragaman yang diobservasi. Keempat, bersifat ahistoris walaupun bukan antihistoris atau sinkronik. Kelima, cenderung menerapkan prinsip-prinsip abstraksi umum. Keenam, menyoroti ekonomi pada tingkah laku individu dan motif yang mendorong tingkah laku tersebut. Ahli antropologi formalis yaitu Ervis, Herkovits, Pospisil, Managnes, Cook, Epstein, Alice Dewey, Big Bartlett. Selanjutnya, pendekatan substantif. Pendekatan substantif yaitu realita antropologi ekonomi sesuai dengan kenyataan. Jadi realitas terlebih dahulu baru kemudian teori. Tokohnya Karpolagi, Georgi Dalton, Sahlin, Paul Bohana. Pendekatan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu bahwa perekonomian Thyssen tidak ada lembaga eksklusif seperti bank dan lain-lain. Kedua, bahwa aturan dari aturan organisasi ekonomi pada masyarakat sederhana berbeda dengan sistem ekonomi modern. Ketiga, perbedaan jenis antara sistem ekonomi sederhana dan modern terletak pada mekanisme ekonomi. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.